Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi hadana ila sabilir rasyad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ja'ana bil birri wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Saudara-saudara, kawan-kawan peserta KKNDR yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan persoalan komunikasi yang mungkin akan bermanfaat untuk kawan-kawan selama berada di tempat KKN. Ini dipandang penting karena memang komunikasi menjadi salah satu di antara alat yang akan mengantarkan kita pada sebuah kesuksesan. Dan saya akan mencoba membangun dan juga menguraikan sebuah topik dengan bahasan membangun komunikasi sosial empatik. Di dalam kehidupan kita seringkali abai untuk mencoba memperhatikan komunikasi kita, karena komunikasi dipandang sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, bahkan terlalu familiar dalam kehidupan kita. Maka kita tidak pernah mencoba untuk mengusahakan memperhatikan bagaimana komunikasi kita di tengah-tengah kehidupan sosial. Apa yang penting kita kedepankan ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, padahal kita tahu semua ketika kawan-kawan melakukan KKN, apapun namanya, termasuk di dalamnya KKNDR, kawan-kawan akan melakukan interaksi dengan masyarakat. Kawan-kawan akan mencoba bertukar pikiran dengan masyarakat. Kawan-kawan juga akan berbagi perasaan dengan masyarakat. Dan semua itu pada dasarnya disebut sebagai komunikasi. Makanya dalam hal ini bisa saja kita katakan komunikasi yang dimaksud adalah merupakan pertukaran pikiran dan perasaan antara kita dengan masyarakat. Komunikasi terjadi di mana-mana. Bisa di kantor, di kampus, di rumah, di tempat ibadah, di tempat KKN, bahkan di warung kopi sekalipun. Karenanya komunikasi melibatkan banyak pihak. Komunikasi melibatkan siapapun, kapanpun, dimanapun, dan pada peristiwa apapun. Dan ketika kita berbicara tentang komunikasi, kita juga harus mencoba memahami bahwa komunikasi itu pada dasarnya merupakan sebuah peristiwa, baik sebagai peristiwa intrapersonal maupun sebagai sebuah peristiwa sosial. Komunikasi disebut sebagai peristiwa intrapersonal karena dalam proses komunikasi kita mau tidak mau dengan siapapun kita bicara, dimanapun kita berbicara, dan dengan siapa dan dalam kondisi apapun kita berinteraksi dengan mereka, pasti akan melibatkan diri kita. Dan ketika terjadi komunikasi dengan diri kita, itulah yang disebut sebagai komunikasi intrapersonal. Dan tak kala ketika terjadi interaksi dengan masyarakat, itu disebut sebagai peristiwa sosial. Makanya saya sampaikan bahwa komunikasi itu
bisa kita sebut sebagai sebuah peristiwa intrapersonal yang juga disebut sebagai sebuah peristiwa sosial. Ada beberapa hal yang nampaknya perlu kawan-kawan cermati. Mengapa kita berkomunikasi? Untuk apa kita berkomunikasi? Termasuk apa sih manfaatnya komunikasi bagi kawan-kawan ketika sedang melakukan proses KKN? Bahkan sekarang KKN-nya pun KKN DR. Tentu ini menjadi sangat penting karena komunikasi dilakukan oleh Anda, komunikasi dilakukan oleh kita adalah untuk memperoleh dan juga memberikan pesan dan juga kepuasan baik pada diri kita maupun pada mereka yang berinteraksi dengan kita. Yang kedua, komunikasi dilakukan untuk saling memahami. Dengan begitu akan terbentuk sebuah komunitas, dengan begitu akan terbentuk sebuah teamwork yang diharapkan lebih produktif. Tanpa ada komunikasi, mungkin di antara kita masih akan menyebutkan kamu dan aku. Padahal ketika kita berinteraksi dengan mereka, hilangkan keakuan dan hilangkan kekamuan. Yang ada harus menjadi kami. Ketika kawan-kawan berada di tengah-tengah masyarakat, hilangkan kekakuan kita sebagai mahasiswa. Hilangkan kekakuan kita agar kita tidak merasa menjadi aku, tetapi berasimilasi, kemudian melakukan akulturasi, dan kita berinteraksi sudah tidak dalam sekat-sekat psikologis, karena yang dimunculkan adalah kami. Itu menjadi sangat penting agar dalam proses interaksi tidak terus mempertahankan persepsi kita masing-masing. Dan persepsi akan seringkali mendukung terbentuknya sebuah perspektif. Jika di dalam interaksi kita selalu mengedepankan perspektif kita, maka sampai kapanpun tidak akan terbangun sebuah komunitas, sebuah teamwork, sebuah kerjasama yang lebih optimal. Karena semuanya berdasarkan perspektif masing-masing. Yang ketiga, mengapa kita berkomunikasi? Paling tidak, komunikasi dilakukan untuk memperoleh posisi manusiawi. Komunikasi yang harus kita gunakan untuk memanusiakan manusia. Komunikasi yang kita gunakan untuk memposisikan manusia secara pribadi. Komunikasi yang kita gunakan agar mereka merasa puas ketika berinteraksi dengan Anda. Ini penting. Makanya kita paling tidak harus tahu apa di antara faktor yang menyebabkan komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Satu di antara faktor yang harus kita pahami, ada persepsi di dalam proses komunikasi. Persepsi merupakan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Persepsi sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel. Paling tidak ada beberapa variabel penting yang harus kita pahami, bahwa persepsi kita sangat dipengaruhi oleh pengetahuan kita. Persepsi kita sangat dipengaruhi oleh kebutuhan kita. Persepsi kita sangat dipengaruhi oleh pengalaman kita. Dan persepsi kita akan sangat dipengaruhi oleh keyakinan kita. Tentu pengalaman, pengetahuan, kebutuhan, dan keyakinan kita yang terbatas akan membatasi persepsi kita. Makanya jangan merasa bahwa persepsi kita yang paling benar, sehingga perspektif kita dipandang oleh diri kita yang paling benar, dan itu membuang peluang untuk mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Ketika kita berkomunikasi tidak dengan persepsi yang baik, maka tidak akan membangun sebuah proses komunikasi yang baik. Dan untuk menjadi komunikator yang baik, kita harus paham betul bahwa persepsi pada dasarnya sesuatu yang relatif. Makanya kita harus senantiasa mendialogkan persepsi yang kita miliki agar keakuan kita tidak menjadi tinggi dan juga agar kita tidak memandang rendah pada yang lain.
komunikasi ini sangat dipengaruhi oleh persepsi kita, dan persepsi itu akan membentuk perspektif kita. Makanya ini menjadi sangat penting ketika kawan-kawan nanti berada di lapangan. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang persepsi ini, kawan-kawan ketika berada di tengah-tengah masyarakat harus jeli memanfaatkan persepsi kita. Karena persepsi akan membangun kita menjadi komunikator-komunikator yang empatik. Dengan persepsi, komunikasi yang akan kita bangun adalah komunikasi yang empatik. Karena ketika persepsinya bagus, maka empati kita akan menjadi bagus. Tatkala ketika kita berempati dengan bagus kepada partisipan komunikasi kita, maka setidaknya kita tidak akan memandang diri kita paling benar. Dan ketika itu hilang dari keakuan kita, maka kita akan selalu berupaya merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan memikirkan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Itu menjadi modal penting ketika kita berkomunikasi sosial di tengah-tengah masyarakat, khususnya tatkala kita melakukan kuliah kerja nyata. Ini menjadi penting, tolong digaris bawahi. Tatkala kita berada di tengah-tengah masyarakat, komunikasi yang ke depan adalah komunikasi sosial. Komunikasi ini merupakan sebuah proses pertukaran pesan selain dari didasarkan pada muatan-muatan pikiran, dan juga akan sangat diikut sertakan perasaan yang kita miliki. Makanya tadi di awal saya katakan, komunikasi pada dasarnya merupakan pertukaran pikiran dan juga perasaan. Dan ketika kita melakukan komunikasi sosial, maka mau tidak mau kita harus melakukan komunikasi sosial secara empatik. Persoalannya adalah bagaimana agar komunikasi sosial yang kita lakukan dapat berjalan secara empatik. Komunikasi sosial adalah sebuah peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan lainnya. Kualitas interaksi manusia dengan sesamanya akan sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasinya. Dan kualitas interaksi seseorang dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas komunikasinya. Ini persoalan yang sangat penting, karena komunikasi merupakan salah satu indikator kecerdasan emosi seseorang. Kenapa? Karena komunikasi akan melibatkan kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri, empati, dan juga keterampilan sosial. Karenanya saya ingin tekankan, empati menjadi sangat penting untuk membangun kecerdasan sosial. Dan kecerdasan sosial merupakan modal terbangunnya komunikasi sosial empatik. Saya ingin tekankan bahwa ketika Anda mampu berkomunikasi secara cerdas dalam proses komunikasi sosial, maka insya Allah Anda akan mampu memahami perspektif orang lain. Anda akan mampu menumbuhkan hubungan saling percaya dengan orang lain. Serta dengan komunikasi sosial yang empatik, maka persoalan-persoalan yang akan mengganggu, yang menjadi noise dalam komunikasi sosial Anda, itu akan sedikit demi sedikit menjadi cair. Dan pada akhirnya akan terjadi komunikasi yang efektif. Ada beberapa kiat yang harus kawan-kawan pahami ketika berada di tengah-tengah masyarakat, khususnya ketika kawan-kawan melakukan komunikasi sosial empatik tatkala kawan-kawan sedang mengerjakan KKN DR ini. Yang pertama, kawan-kawan harus memiliki keterampilan sosial. Dan keterampilan sosial itu
harus didasarkan pada beberapa hal. Di antaranya, kawan-kawan harus mampu mengelola emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, kawan-kawan harus cermat membaca situasi dan jaringan sosial. Yang ketiga, kawan-kawan ketika melakukan berinteraksi, tolong jangan hanya mengandalkan pikiran, tetapi juga harus menyertakan perasaan. Dengan begitu, kawan-kawan akan terampil mempengaruhi orang lain, membangun opini untuk orang lain, memimpin orang lain, dan juga mengikut sertakan orang lain dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat atau disusun oleh kawan-kawan. Satu hal yang mungkin tidak boleh terlewatkan, karena dengan perkembangan teknologi komunikasi sekarang, sejak akhir abad 21, internet menjadi bagian yang membangun peradaban dalam komunikasi, sehingga terbangun ada yang disebut dengan komunikasi virtual. Komunikasi virtual paling tidak bisa kita sebutkan sebagai sebuah proses komunikasi bermedia yang di dalamnya menyertakan internet. Salah satu di antara komunikasi virtual yang banyak digunakan di tengah-tengah masyarakat adalah media sosial. Saya ingin pesankan pada kawan-kawan, sebagai bagian dari kasih sayang saya pada kawan-kawan, cerdas-cerdaslah menggunakan media sosial. Karena perlu kita ketahui bahwa media sosial benar-benar memiliki kekuatan dan juga memiliki potensi untuk mencoba membangun opini. Tetapi jangan lupa, ketika kita salah membangun pesan di dalam media sosial, akibatnya terlalu berat. Selain karena sudah ada undang-undang ITE, kita juga akan berhadapan dengan orang lain yang sama-sama menjadi pengguna media sosial. Kawan-kawan jangan terjebak oleh pikiran yang kita miliki. Kawan-kawan jangan terjebak oleh perspektif yang kita punyai. Kawan-kawan jangan terjebak oleh predikat yang melekat dalam diri. Tidak karena sebagai mahasiswa kemudian kawan-kawan merasa bangga dan paling hebat, tetapi kawan-kawan harus mencoba memahami ketika berbicara dengan siapa, di mana, dan menyatakan tentang apa. Cerdaslah dalam menggunakan media sosial. Media sosial bisa menjadi sebuah media yang berpengaruh baik ketika kita menggunakannya dengan benar dan baik. Tetapi juga media sosial yang kita gunakan akan menjadi sebuah malapetaka jika kita sebagai penggunanya tidak menggunakan media sosial dengan cerdas. Saya ingin menyampaikan semoga kawan-kawan sukses dalam menjalankan salah satu aktivitas akademik yang disebut dengan kuliah kerja nyata. Tidak ada yang akan menjadikan kawan-kawan sukses kecuali kawan-kawan. Jangan titipkan kesuksesan kawan-kawan kepada orang lain. Karena pada dasarnya setiap orang akan mensukseskan dirinya masing-masing. Selamat menjalankan kuliah kerja nyata. Semoga menjadi yang terbaik dan mampu memberikan yang terbaik pada sesama, selamat dan lancar sampai akhir sebuah kegiatan, dan kami akan menerima informasi yang lebih menyenangkan ketika Anda menjadi yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.